Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azim sayyidina wa maulana Muhammadin habibil mahbubi sabil alari wa mufarajil qurab. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarram al-mukarramun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para ujaz, terusus berusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan. Ketua DKM Masjid Jami Al-Barokah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sodikin, juga Al-Mukarram Bapak Ustaz Mulyono, Bapak Ustaz Adam, para sesepuh dan bini sepuh, para haji sepuh, alhamdulillah hadir Bapak Satin Cablan, Bapak Kasimin, Bapak Sunati, Bapak Jopin, Bapak Wandoyo, juga Bapak Haji Maman, siapa lagi? Tak lupa Bapak Ketua RT, Bapak Darno, mana Pak Darno? Ngumpet ya. Tak lupa Bapak RT 01, Bapak Kuat Waluyo, alhamdulillah hadir. Terima kasih Pak RT. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun fa insyaallah tidak akan mengurangi rasa taklim hormat saya kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni Nabi wa Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya harapan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih berjumpa kembali di gelombang dan channel yang sama. Seperti biasa, pengajian rutin malam Kamis, bukan pengajian ya, ngopi bareng malam Kamis, yang alhamdulillah kajian kita kemarin udah sampai rukun sholat yang nomor 2 kemarin tuh. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Lanjut malam hari ini pembahasan kita tentang masih seputar rukun sholat yang ketiga. Karena kemarin rukun sholat itu ada berapa? 17. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu nomor 3, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Al-qiyamu berdiri alal qadiri fil fardhi, yang mampu berdirinya di dalam sholat fardu. Nah, jadi nomor 3 itu kita menjadi sebuah rukun wajib apa? Berdiri bagi yang mampu, ini di dalam sholat fardu gitu. Bagi yang mampu. Kalau kita mampu berdiri, berdiri.
karena memang kita dianjurkannya ini merupakan sebuah rukun. Berdiri itu merupakan rukun wajib di dalam salat fardu. Bagaimana kalau sakit? Lain halnya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau sholat sunnah? Nah, kalau sholat sunnah boleh kita duduk walaupun kita mampu berdiri. Gitu. Bang Kumis kalau sholat fardunya, sholat maghribnya kuat berdiri. Begitu mau sholat sunnah, tapi kuat juga. Kata Pak Kumis, saya mah pengennya sholat sunnahnya sambil duduk. Maka boleh, walaupun dia mampu berdiri, kuat untuk berdiri ketika sholat sunnah, boleh. Mau sholat sunnah apa aja. Cuman ada cumanya Pak Kumis, didiskon pahalanya 50% gitu. Nggak sempurna. Ini bagi yang sholat sunnah. Artinya walaupun kita mampu berdiri, kuat berdiri, pengen sholat sunnah ba'diyah maghrib itu sambil duduk boleh. Boleh. Kenapa? Kok sholat wajib itu kalau mampu berdiri harus berdiri, tapi kalau sholat sunnah walaupun kuat berdiri boleh untuk duduk. Ini kalau kata para ulama, karena saking apanya, biar kita itu demen sama sholat sunnah, kagak males, maka dibolehkan ketika sholat sunnah itu kita sambil duduk boleh. Habis sholat maghrib, ba'diyahnya pengennya duduk boleh. Sholat tahajud sambil duduk boleh. Sholat duha sambil duduk boleh. Itu berkenaan dengan sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, tetap kalau kita mampu berdiri, maka lebih baik berdiri. Kecuali sakit. Kalau sakit mah boleh juga. Umpamanya nggak mampu berdiri, kita sambil duduk. Nggak mampu duduk, berbaring boleh. Nggak mampu berbaring, celentang umpamanya boleh gitu. Nah, maka halnya seperti ini diperbolehkan kalau kita sholat sunnah. Namun ketika kita sholat sunnah, usahakan ketika sholat sunnahnya, ketika ruku dan sujudnya yang sempurna. Gitu. Sempurnanya di mana? Umpama kita sholat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib kita duduk. Maka ketika kita akan ruku, nih mau ruku, maka kita tegak dulu, baru kita ruku. Gitu. Tegak lagi, duduk, sambil duduk ya, duduk tegak. Langsung sujudnya sujud biasa, seperti kita sujud, artinya sempurnakan. Gitu. Nah, ini kalau kita sholat sunnah, gitu. Nah, kata Imam Nawawi, yang menjadi rukun di dalam sholat rukun sholat itu salah satunya adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Wa huwa nasibun faqori dhuhrihi, berdirinya itu seperti apa? Wa huwa nasibu faqori dhuhrihi, tegak tulang punggungnya. Jadi tulang punggungnya itu lurus gitu, tegak tuh, gitu tuh. Wa huwa nasibu faqori dhuhrihi ay idhamihi allati hiya mafasiluhu wa in atraqa raqsahu.
tegak tulang punggungnya, lurus begitu tuh. Lain halnya yang udah tua mah nggak apa-apa sambil bungkuk punggungnya gitu tuh. Ini tulang punggungnya tegak gitu tuh, tegak tulang punggungnya. Wa inna adraka ra'sahu, dan walaupun umpamanya kepala kita itu nunduk, walaupun kepalanya nunduk, tapi tetap ininya badannya tegak, kepalanya nunduk gitu tuh. Karena kenapa? Bal huwa mandubun, karena ketika kita sholat palanya itu sambil nunduk itu disunahkan. Bal huwa mandubun, sunah ketika kita sholat pala kita sambil nunduk, ya kemana-mana kita. Allahu Akbar, palanya tengok kanan, tengok kiri, ke atas, gitu kan, kasih komplek gitu. Bahwa mandubun, sunnah, disunahkan ketika kita melihat ke atas, ke bawah gitu tuh, kepala kita melihat ke bawah, nunduk, ngelihatnya ke tempat sujud. Jangan ngelihatnya walaupun lihat ke bawah, ngeliatin sarung orang, liatin atau BHS, wah dia wadi murahan, lihatnya ke tempat sujud gitu. Wa in atraqa rasa, walaupun sekalipun kepala kita nunduk begitu tuh, tapi tetap badannya kita tegak, karena itu wajib di dalam sholat tuh harus. Nah, di dalam sholat itu ketika kita duduk boleh melihat ke tempat sholat, ada pengecualian, kecuali ketika pas tasahud, ketika tahiyat, pas ketika asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita ngelihat ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, kita nengok ke lunjuk kita gitu. Nah seperti itu. Nah baru itu balik lagi sampai salah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Karena kalau ada Imam Syafi'i pas asyhadu an la ilaha illallah baru kita terus tangannya diputar-putar, baru kita melihat begitu tuh, baru kembali lagi. Jadi putar-putar, ada yang putar-putar. Haroka, kalau kata Imam Syafi'i, haroka artinya menggerakkan, gerakan itu sekali doang, gitu. Kalau Imam Syafi'i ada, karena gini, kalau mazhab kan ada beda-beda. Kalau Imam Hanafi laknya itu pas ketika pengucapan apa namanya paslapan Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Jadi bukan berarti diputar-putar gitu, enggak. Ketika pas pengucapan lafaz Allah digerakin. Ada lagi pas begitu pas asyhadu an la ilaha illallah turun lagi. Gitu. Ada yang bilang asyhadu an la ilaha illallah turun. Gitu. Lima dari awal putar itu enggak. Karena kalau putar-putar ini ikut goyang, batal sholat kita. Gitu. Tapi selama ini kan cuma ininya doang, aman. Tapi kalau ininya ikut putar apa ininya nih, batal sholat kita. Kita hati-hati, makanya kalau kita mau usah ikut-ikutan. Nah di dalam sholat itu ketika pas tahiyat
Jadi ini harus siap-siap begitu. Pas begitu asyhadu an la ilaha illallah gitu. Siap-siap kitanya tuh. Bukan dari pertama at-tahiyatul mubarakatuhnya gitu. Kalau Imam Syafi'i gitu. Nah, lanjut. Bahwa kalau kita ngelihat ke bawah itu wa bal huwa mandubun, bahwa itu adalah sunnah gitu. Sunnah ngelihat ke tempat sujud, jangan tengok kanan, tengok kiri, makruh. Apalagi ngelihat ke atas, nggak khusyuk sholat kita. Nah, lihat ke bawah biar khusyuk, kita nggak ingat sono, nggak tengok sono, fokus ke tempat sujud. Tapi kalau lihat ke atas, takutnya lihat atau lihat ke depan, takutnya ngeliat gambar partai di kaos orang, coblos nomor 3 begitu lama. Makanya disunahkan bahwa manapun dilihatnya ke bawah ke tempat sujud, namun tetap badan kita berdiri tegak gitu. Nasibu faqori zohrihi, tegak tulang punggung kita itu gitu. Walau qadun ala zalika bimu'ain. Nah, walau qadun ala zalika bimu'ain, umpama begini. Kita pengen berdiri tapi minta pertolongan sama orang, nyuruh biujrotin tapi diupain. Nah, kita minta pertolongan, bantuan orang, terus biujrotin dikasih upah, maka boleh. Upama nggak kuat berdiri di Pak Kumis, ngupain orang, kata Pak Kumis, nanti kalau saya sholat pegangin ya, gitu. Tapi pas berdirinya, asal mau berdiri diangkat, gitu, dibantuin, gitu. Lagi, tapi kalau pas berdiri pasti kan tenang kan. Ini umpamanya pas mau berdiri diangkat, bedokan pertama, kedua gitu diangkat, udah berdiri lepas lagi. Ntar udah berdiri lagi muruan ketiga diangkat lagi, dibantuin bahasa kita begitu tuh. Terus diujrotin, diupain. Nggak boleh begitu? Boleh. Pak Bumi sebenarnya saking banyak kontrakannya, umpamanya kan, nah, nggak mampu sholat berdiri, umpamanya diupain lah. Nyuruh pada jangkung, umpamanya Pak Jangkung, nanti kalau saya sholat diriin ya, diangkat, boleh. Kata Pak Jangkung, emang upahnya berapa satu rakaat? Ya berhubung saya itu punya kontrakan 30, ya saya upainlah satu rakaat 1 juta, umpama gitu. Lumayan mungkin Pak Jangkung. Ini pikir ya, gak pikir ya. Ma'amiu jeratin pakai upah diupain maka boleh gitu, boleh yang begini gitu. Tapi ini kira-kira juga upahnya yang sesuai aja kan gitu. Fadalah amma ya tagiru fi zakatil fitr idza kana yahjahu inda ibtida'il tawhudu likuli raqatin. Nah, yang benar kayak tadi. Jadi setiap kali gerakan mau berdiri, likuli rokaatin, setiap rokaat tahulu. Jadi habis bangkit tuh, semuanya dari sujud ke rokaat yang kedua, bantuin, diangkat gitu tuh. Itu boleh tuh begitu. Likuli rokaatin, setiap rokaat. Fa inna tajaha bi jami sholatihi lam yajib. Bagaimana kalau keseluruhan dari sholatnya lam yajib, maka enggak wajib. Itu kalau begitu ya lebih baik mendingan dulu. Contoh begini, dari awal sampai akhir 4 rakaat dipegangin aja mau gitu tuh. Mau ruku dipegangin, mau sujud dipegangin. Nah itu mah para wajib nggak wajib, mendingan dia sholatnya dulu. Berarti kan dia nggak mampu berdiri. Ini mah masih mampu ketika dipegangin itu, didiriin dia berdiri tegak begitu. Nah kalau ruku masih bebas. Ini pas mau bangkitnya aja, mau berdiri nggak kuat, boleh ngupain orang. Gitu.
kata Pak Kumis, daripada main dengan sholatnya sambil duduk lah, rugi katanya gitu kan. Itu boleh begitu. Nah, au bi mu'akazah wa inna tijaha bi jami sholatihi. Nah, bagaimana ukazah? Ukazah itu sholatnya pakai tongkat. Fa in tajaha bi jami sholatihi, di seluruh sholatnya maka boleh. Jadi dari awal sampai akhir pakai tongkat gitu. Kita sholatnya pakai tongkat. Kira-kira kalau di sini ada nggak ya sholatnya pakai tongkat? Nggak ada, ya kan? Nggak ada di kita mah yang pakai tongkat. Ini boleh. Jadi bijami sholatihi, seluruh sholatnya itu pegangin tongkat aja. Yang namanya ukazah bidomul ain, pakai domah. Ainnya tuh ukazah. Asor itu merupakan sebuah tongkat aksor yang kecil. Minaromhi. Rom itu buat lempar lah gitu lah. Wala haraja hadirin mina asfaliha wa hadzal farqu baina sawtaini. Nah, gini. Ini boleh kalau pakai tongkat, tongkatnya yang di sini tuh tongkatnya yang pendek, yang kecil, yang bawahnya itu ada besinya gitu, ada besinya tuh. Nah, sholatnya seperti itu maka diperbolehkan fa'alaina wajibun fal mu'aini yajibun maka berikan pertolongan pakai tongkat itu boleh gitu, pakai tongkat nih dari awal. Oh, Akbar pegangin aja pakai tongkat tuh. Bukan tongkat yang tinggi, asalnya tongkatnya yang pendek. Pendek tongkatnya. Tongkat ini dulu kan ada tuh, yang pendek tongkatnya. Nah di bawah itu ada besinya tuh buat ngalangin. Ambil pegang tongkat mau ruku, intidal, mau sujud. Ini tongkat ke kemana-mana, begitu sujud taruh dulu, gitu kan? Mau berdiri, ambil lagi tongkatnya, pakai bantuannya tongkat, maka diperbolehkan. Walaupun sholatnya itu seluruhnya ketika sholat, gitu. Berbeda halnya dengan tadi, ketika minta bantuan sama orang. Kalau sebantuan sama orang mah hanya yang pas bangkitnya saja, yang berdirinya saja, gitu. Tapi kalau pakai tongkat boleh untuk keseluruhan ketika kita sholat, gitu. Lanjut. Wal aslu fi wujubil qiyami, jadi dalil yang mewajibkan kita untuk sholatnya berdiri itu gara-gara siapa? Nih, kalau sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Imran bin Husain, ini gara-garanya Imran bin Husain. Kenapa? Wa kanat bihi bawasir. Jadi Imran bin Husain itu punya penyakit bawasir. Bawasir itu kalau bahasa kita mah ambeien. Tuh gara-gara dia tuh. Ini Imran bin Husain ini wakanat bihi bawasir, punya sakitnya bawasir, punya sakit ambeien. Apa kata Nabi? Sholli qaiman. Maka sholatlah wahai Imran bin Husain qaiman, dalam keadaan berdiri. Gitu. Sholatnya suruh berdiri. Fa in lam yastati', maka kalau kamu gak mampu berdiri, faqaidan, maka duduklah. Fa in lam tastati', maka kalau kamu gak mampu duduk, fa ila janbin, maka boleh sambil miring tidurnya gitu. Boleh sambil miring. Jadi 3 tuh. Kalau kata beliau, kata Rasulullah, kalau gak mampu berdiri, duduk. Kalau gak mampu duduk, berbaring atau miring, gitu. Ruwiyah hadil ahwal salasinal Bukhari, ini menurut yang 3 tadi itu ada di hadis Bukhari. Artinya hadisnya sahih. Boleh tuh. Nah,
Zada Nasai dan ditambahin oleh siapa? Al Imam Nasai halatar rabi'ah. Ada 4. Mana? Wa huwa fa illam tasati fa mustalqiyan. Tidurnya boleh, sholatnya kalau nggak mampu berdiri, iya duduk. Kalau nggak mampu duduk, miring. Kalau nggak mampu miring, telentang, gitu. Nah di sini tuh kita pamustalkian, maka tidurnya, maka sholatnya boleh sambil apa tadi? Jangan telentang. Kalau telentang mana lentang, terlentang, gitu. Maka boleh. Kecuali nih, nggak boleh. Umpamanya kalau sholat sunnah sambil duduk boleh, sambil miring boleh, cuma harus sempurna. Tapi kalau terlentang agak boleh. Terlentang gitu sholat sunnah, mampu berdiri nggak boleh, nggak sah itu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada dalam Al-Qur'annya bahwa Allah itu memberikan keringanan buat kita. Luar biasa kan? Allah itu selalu memberikan keringanan buat kita. Kalau kita nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, miring. Nggak mampu miring, terlentang. Tapi agama jangan dibikin-bikin juga. Umpamanya contoh begini, dianggap dengan gampang-gampangin tuh. Biarinlah, Allah Maha tahu ini. Sekarang saya lagi sibuk, nggak sholat dulu ya Allah. Nah itu gampang-gampangin begitu. Atau saya lagi jalan-jalan ya Allah, biarinlah, Allah Maha tahu ini. Enggak begitu. Justru Allah itu udah ngasih kemudahan buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah udah ngasih keringanan, kemudahan buat kita. Jangan ngegampang-gampangin. Kalau kita sholat, umpamanya kalau kita dalam perjalanan, kan ada yang namanya sholat jamaah, ya kan? Bahkan lebih digampangin lagi kalau kita benar-benar perjalanan jauh, diringkes lagi, dikosor, yang tadinya 4 dipermudah jadi 2, gitu kan? Yang tadinya harusnya bareng-bareng harusnya bisa dikumpulin dalam satu waktu. Zuhur bisa jadi tarik ke asar ditarik ke zuhur, kan gitu. Atau maghrib tarik ke isya ditarik ke maghrib. Kecuali subuh, subuh hati-hati, gitu kan. Nah, itu kan dalam sholat Allah sudah kasih keringanan buat kita. Allah kasih permudah. Saking hebatnya kita itu dikasih keringanan, artinya apa? Kita ini diwajibkan untuk melakukan sholat. Dan ketika kita dalam keadaan terdesak, umpama kayak tadi perjalanan jauh, Allah ngasih keringanan, tapi kita tetap diwajibkan untuk melakukan dan melaksanakan sholat. Gitu kan? Ada jamaah takdim, jamaah takhir, gitu. Ada kosor yang tadinya 4 dipermudah jadi 2. Ntar kita begitu tuh pada Jambu, pada Wartoyo kita kalau berangkat ke sono. Ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Kita belajar dulu ntar jamaah takdim, jamaah takhirnya. Kita harus belajar jamaah gitu. Jadi jangan gampang-gampangin dalam masalah agama. Allah sudah kasih permudah, tapi jangan gampangin. Tuh begitu. Nah, qala fil misbah, berkata Misbah dalam kitab Misbahnya bahwa yang namanya bawasir, bahwa yang namanya apa tadi? Ambeien itu kila waruma tadabuhu. Jadi gini artinya tuh, bahwa yang namanya ambeien itu adalah yang di bawahnya punya kita tuh apa namanya, tempat keluarnya kotoran kita itu ada yang keluar terus ngeluarin darah minal badan, itu dari badan ambil aja sampai ya begitulah pokoknya tuh ada keluar darahnya gitu. Terus
Sehingga fil maq'adi itu dari tempat duduknya itu susah gitu kan. Kalau yang ambil ada susah kalau duduknya tuh. Lam yakun. Nah, ini sampai susah gitu kalau orang ambil. Maka diperbolehkan kalau kita susah duduknya pokoknya berbaring. Gak mampu berbaring ya telentang kan gitu. Tapi di sini gara-gara Husain bin Imran tadi, Imran bin Husain tadi gara-gara punya penyakit ambeien. Nah, di sini nih ada keterangannya. Wa'lam anna Sayyidina Imran, bahwa ketahuilah anna Sayyidina Imran itu bahwa sesungguhnya Sayyidina Imran karena min akbari ayana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sahabat besar, sahabat Rasulullah yang bahasa kita mah terkenal lah dulunya, sahabat yang besar, terkenal. Jadi bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata Husain bin Imran bin Husain itu termasuk sahabat Rasulullah juga, yang terkenal, yang besar gitu kan. Nah, bahkan saking besarnya kata Rasulullah SAW, kila innal malaikata kanat tusallimu alaihi jiharan. Bahkan malaikat itu selalu memberikan salam alaihi jiharan secara terang-terangan. Sampai segitunya tuh. Jadi wali tuh gitu kali ya, jadi wali tuh. Jadi Husain bin Imran bin Husain itu malaikat aja selalu memberikan salam secara terang-terangan. Palama sukiya min mardodihi bidak mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imran bin Husain itu memintakan kepada Rasulullah itu apa? Istajabat alahil malaikat, minta didoain sama Nabi baca kita betul. Ya Rasulullah, doain biar saya itu bisa sembuh dari ambeien. Nah, gitu. Maka istajabat anhul malaikat itu pasyakali Nabi. Maka ketika didoain terus sembuh, maka mohon maaf katanya gitu. Ini tiba-tiba malaikat itu udah nggak memberikan salam lagi, nggak ada kabar lagi dari malaikat. Di sini tuh, gitu. Maka disedih. Imran bin Husain tuh sedih, baca kita baca. Ngomong lagi, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, ini gara-gara ambeien saya sembuh, ini saya jadi jauh dari malaikat. Doain lagi dah, kalau bahasa gitu. Doain lagi aja dah. Nah, doain lagi supaya saya sakit lagi. Ada yang begitu nggak tuh? Kita sakit, sembuh, dari sakit lagi ya nggak ada ya. Ini ada nih, Imran bin Husain. Gitu. Tentunya kalau dikasih sakit, ini sakitnya yang sabar. Nah di sini tuh hebat nih bahkannya di sini terangin nih. Faqala lahu itajabahu angka bisa babin syafauka. Ini gara-garanya kenapa? Kamu tuh ada hijab lagi, penghalang lagi, nggak bisa malaikat itu berikan salam. Gara-gara si Pauka kamu sembuh dari penyakit ambeiennya. Maka ketika Nabi berdoa sembuhkan, langsung minta sakitnya dikembalikan lagi. Terus kita nih, di sini lebih hebatnya lagi nih. Maka payus tajabah doa inda zikri ismuhu karomatallah. Jadi kalau kita pengen doa kita itu dikabul sama Allah, katanya nih di sini nih, kalau doa kita pengen dikabul sama Allah, bawalah nama dia, gitu. Siapa tadi? Imran bin Husain, gitu. Kalau doa kita pengen dikabul sama Allah, bawa nama dia, sebutin, gitu.
Imron bin Husain, saya minta karomahnya dari beliau. Ya Allah, saya punya hajatnya titik-titik gitu. Jadi kalau kita lagi doa kita pengen dijabah, dikabul, bawa-bawa nama Imron bin Husain gitu. Nah, biar doa kita dikabul. Katanya kalau di sini tuh begitu tuh, minta karomahnya dari beliau karena beliau itu seorang wali gitu. Banyak kalau cerita-cerita tentang wali itu kan, ada yang salah satu wali yang bininya itu cerewet, bawel banget gitu tuh. Sehingga dia kerja itu apa? Nyari kayu bakar ke hutan. Suatu ketika, suatu saat ketemu macan. Takut dia, ada macan kata dia gitu. Ternyata ini macannya bukan nerekam dia, malah macannya takut sama dia. Ternyata ini gara-gara karomahnya dia jadi wali. Jadi walinya kenapa? Sering diomelin dulu sama bini. Gitu tuh. Teh kalau pengen jadi wali begitu teh. Sering diomelin sama bini. Diomelin mulu sama bini. Ternyata macan aja jadi takut sama dia. Ternyata dia pulang, istrinya berubah karena dia berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah selalu berdoa, jadikanlah istri saya istri yang solehah, yang nurut, yang rajin sholat, rajin ibadah. Benar dikabul, istrinya rajin sholat, berubah drastis jadi istri yang solehah. Maka dia berangkat ke hutan dari kayu bakar, ketemu macan. Macannya bukan takut, malah nyerang dia. Hilang karomahnya gara-gara bininya jadi baik. Tuh, makanya Ji, kalau bini galak biarin aja Ji, biar jadi wali. Jadi wali gitu. Udah sedih kan ya. Nah, baru satu tuh. Baru aku nomor 3 doang. Ya udah. Udah lanjut. Saya mau nanya nggak? Ini terkait. Jadi kesimpulannya bahwa rukun sholat nomor 3 itu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk walaupun kita mampu berdiri. Boleh, duduk boleh, miring boleh, asal jangan telentang, nelentang, selek kalau nelentang, tuh itu kalau sholat sunnah. Jadi kalau ada orang yang ketika habis, kan pernah ada yang nanya, itu kalau habis sholat Jumat, dia sholatnya katanya sambil duduk badiahnya. Ustaz gimana itu? Kok dia sholatnya duduk sih sholat sunnahnya? Iya nggak apa-apa. Sholat sunnah mah kita aja boleh. Habis ba'diyah maghrib kita sambil duduk boleh. Habis isya boleh. Cuman kan kalau masih segar mau dikatain orang. Pokoknya si Nur habis sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghribnya sambil duduk. Jadi katain apa kumis gua aja masih berdiri kuat. Lu duduk kan gitu. Nah, karena kalau di Arab nih, tanya pada saat ini pada sahabat. Di Arab itu mau yang pada kuat di Arab kita kuat, kita mampu berdiri. Tapi kebanyakan sholat di sana itu pada bawa pakai bangku. Pada pakai bangku tuh sholatnya tuh deret. Tapi apa-apa karena keberatan badan atau bagaimana. Dia berdiri kuat. Dan ruku sujudnya tuh ya mohon maaf, nggak sempurna. Maksudnya nggak sujud tuh ikut sujud, enggak. Ya ruku segini, ya sujud agak dorongan dikit. Padahal kalau jalan ya kuat, 1-2 kilo ya kuat. Tapi ketika sholat fardu, dia duduk di bangku-bangku, ngambil bangku duduk. Tuh sholat fardunya tuh kalau di sono. Nah,
Benar nggak pada begitu? Banyak. Saya lihat padahal dia mampu berdiri. Nah, saya juga ngerti dah kalau begitu mah tuh. Dia mampu berdiri tapi pada bawa bangku karena di sono memang disiapin. Baik di Mekah maupun di Madinah itu disiapin bangku banyak soal bangku tuh gitu. Ayo menanya, silakan. Pada tabrak menanya, udah kelewat. Hah? Wudhu. Oh. Maksudnya ada yang wudhu sama ngobrol. Oh iya. Kemudian bagaimana ada juga yang sekarang kalau wudhu jangan ngomong. Nah itu gimana itu wudhunya? Ya. Bagaimana wudhunya sambil ngobrol? Nah, pas kumur-kumur, baru kumur-kumur satu semuanya. Gimana proyek besok di Tanah Abang apa di Monas? Nah, gitu. Lanjut lagi pur. Gitu kan. Ya, sambil ngobrol, basuh tangan. Begitu tangan kanan, lupa tangan kiri dulu, ya kan? Ulang lagi wudhunya. Wudhu sambil ngobrol itu tidak membatalkan wudhu, cuman makruh. Kita mau wudhu sambil ngobrol, hukumnya makruh. Usahakan ketika wudhu itu jangan sambil ngobrol, karena di dalam wudhu itu kalau kita mau mempelajari dengan benar-benar ada bacaan-bacaan tersendiri. Ketika basuhan tangan kanan, basuh tangan bersama Tuhan, Allahumma ja'alna tahuran birobika ayang guru. Kan begitu? Ketika kumur-kumur ada doanya. Ketika masukin air ke hidung ada doanya. Ketika basuh muka ada doanya. Kan begitu? Allahumma bayyid wajhi tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun. Ketika basuh tangan ada doanya, yang mini biyamini itu yang kanan, yang kirinya beda lagi. Ketika basuh rambut Allahumma harib sya'ri beda lagi doanya. Kaki kanan ada lagi doanya, kaki kiri ada lagi doanya. Bagaimana kita mau sempat ngobrol? Toh kita dalam wudhu aja, dari dalam tubuh kita selalu baca doa, kan gitu. Kalau kita mau mau wudhunya benar-benar wudhu, makanya jangan usahakan jangan ngobrol. Kalau hafal doanya, kalau nggak hafal ya udah, diapain gitu. Sunnah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, usahakan seperti itu karena gini, banyak hadis yang menerangkan tentang wudhu. Barang siapa, makanya kata Rasulullah begini, Pak ahsin wudhu'an, baguskanlah wudhu kalian itu. Kenapa? Karena setiap tetesan-tetesan dari wudhu kita wudhu nih. Kenapa Rasulullah itu sampai melarang untuk menyeka? Menyeka itu dielap. Jadi kalau habis wudhu jangan dielap, biarin. Karena setiap tetesan-tetesan yang jatuh dari hasil wudhu kita itu, maka dijadikan malaikat. Kalau yang tahu, terus malaikat, terus tapi wudhunya yang bagus. Itu setiap tetesan-tetesan air wudhu, kalau wudhunya bagus dijadikan malaikat. Itu malaikat itu ngapain? Yastaghfiru ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampunan kepada kita yang wudhunya bagus tadi sampai hari kiamat. Gitu.
Makanya wudhunya jangan cepet-cepet, jangan ngobrol, jangan ketika basuh rambut sampai ke kepala kuyup, basah kuyup. Hah? Ada yang kalau kita yang nanya ya malah kita nanya ada motor lewat, kemana? Boleh mah boleh, cuman makruh. Kayak seperti halnya contoh tadi saya bilang kan gitu, bahwa namanya wudu itu jadi rukun yang boleh ditunda dulu. Kemarin dibahas, ya kan? Kita lagi wudu, baru basuh tangan kanan, hujan gede, cucian di jemuran belum diangkatin, kita lari ngangkatin jemuran dulu, lanjut lagi wudunya, tangan mana yang belum, tangan kiri lanjut, boleh nggak? Boleh. Oh. Iya boleh, dan nggak perlu diulang lagi kan gitu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, kalau berbicara sunnah, berbicara afdol, ya banyak yang kesunahannya hilang, keafdolannya hilang, jadinya makruh gitu. Makruh itu bukan sesuatu yang nggak boleh. Jadi gini, kayak contoh makruh itu apa sih? Makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak berdosa, itu makruh. Gitu. Contoh apa? Makan pete. Kalau kita nggak makan pete, dapat pahala. Makan pete ya nggak dosa. Nggak apa-apa, nggak dosa. Oh, apa-apa, apalagi sampai sama ikan asin, sedap kan gitu. Nah, ada yang nanya batasan makruhnya itu seperti apa? Nah gitu kan? Apakah ketika makannya makruhnya? Ada yang bilang batasan makruhnya itu sampai hilang baunya. Waduh, makan pete berapa hari hilang baunya? Lama. Gitu. Iya, tuh batasan makruhnya seperti itu. Ayo, mau nanya lagi? Bang Junet? Bagus. Waalaikumsalam. Siapa deh? Hah? Oh. Iya. Oke. Itu ada doa tolak bala. Jadi dalam kunut itu ada doa tolak bala, namanya kunut nazilah. Bolehkah umpamanya kita nggak tahu, pas begitu isyrif anak hadal bala wal bisan wal tahun, itu kan nolak bala supaya dijauhkan dari bala penyakit tahun kan gitu kan, isyrif anak hadal bala wal bisan wal tahun. Tangan kita bagaimana kalau begini, kita nggak tahu tuh, harusnya kan nolak bala, jadi begitu nolak bala, itu nolak bala. Tapi kita nggak tahu bagaimana kalau begini, ya kagak apa. Namanya kita doa, ngaminin, nggak harus begini juga, nggak apa-apa begini juga. Makan amin, nggak harus amin, nggak juga. Aminnya begini nggak apa-apa. Gitu. Artinya ketika kita tolak bala, ya kalau kita bisa ya begini, kalau kita tahu, ya kalau nggak bisa ya udah. Mau begini juga nggak apa-apa. Bukan berarti aminnya malahnya kesiniin, enggak. Tolak terus ke sono kita tolak.
Iya. Banyak apa begini, apa balanya terjadi ke kita? Ya enggak juga. Kan kita ngaminin dia. Aminin sama kita. Nah ada yang begini, kita tolak balanya. Ya kalau begini, ya gak ada apa-apa. Begitu. Ya pada ya. Ya besok kalau mau begini ya nggak apa-apa. Begini nggak apa-apa. Kalau begini ya nggak apa-apa. Gitu. Saya kemana? Ya. Ya. Mau di Mekah maupun Madinah, subuh itu nggak ada doa kunut. Kita kalau bertamu ke negeri orang, contoh kita main ke sebelah, di masjid sebelah mah nggak baca kunut, nggak apa-apa, ikutin. Kita nggak kunut. Di sini mah kunut. Kita kagak kunut, ikutin. Jangan mentang-mentang kita nggak kunut, ketemu masjid yang kunut kita diam aja orang kayak apa? Ikutin. Karena di situ ada doa. Itu doa bagus. Walaupun beda madhab, ya kan? Nah, ketika ada yang baca kunut, ikut. Kita juga jangan egois. Begitu kita lari ke masjid yang kagak kunut, pas dia habis amin Allahu liman hamidah, kita angkat tangan sendiri, Allahumma inna liman hamidah. Dia udah sujud, kita masih begini aja, nggak usah. Apa-apa, ikuti adat yang ada di setempat. Gitu. Jangan bikin adat yang baru buat kita. Gitu. Ya pada ya, kita nggak apa-apa. Kemarin udah diajarin. Cukup baca apa kemarin? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin. Allahu akbar. Tapi jangan besar muka ya. Jangan. Jadi Allahumma ini bagaimana mau sujud tuh kita besar muka dulu, jangan. Sebelum salam kita nggak boleh besar bukan, terutama dahi. Allah itu membenci 3 hal. Pertama, apabila ada orang yang mengumandangkan azan, terus kita nggak mau jawab, kalau itu benci tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, macam mana mau? Kalau itu benci tuh. Kedua, mengusap dahi sebelum selesai sholat, sebelum salam. Mengusap dahi begitu tuh. Jangan. Kalau itu benci tuh adalah kitab nasih. Yang ketiga, yang Allah benci adalah orang yang kencing sambil berdiri. Biasain kencingnya sambil jongkok. Ada kalau pas ngaji takrib itu ada bagaimana tata cara kencing, bagaimana tata cara buang air besar, duduknya ya. Jadi supaya nggak berecetan, supaya ketika buang air besar itu tuntas. Ada nanti pelajarannya. Kan kita selama ini walaupun duduk kita asal duduk jongkok aja kita kencingnya. Apalagi sambil berdiri enak banget, tahunya kena sarung kemana-mana, ya kan? Nanti ada babnya khusus itu dalam kitab takrib nanti. Ya, itu aja. Udah jam 9, lewat 2 jam. Terima kasih, mohon maaf. Insyaallah kita sambung lagi di gelombang channel yang sama minggu yang akan datang. Rukun sholat yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Nanti ada penjelasannya khusus. Karena mohon maaf, ketika kita baca surah Al-Fatihah
itu dijawab oleh Allah. Gitu. Ada interaksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dijawab oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ada jawabannya. Gitu. Nanti penjelasannya minggu yang akan datang. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil kopi. Nanti nama teh kopi. Teh, nama teh, kopinya teh.